Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani pagi kalian my friends. I'm back, I'm officially back. Dan sekarang kita akan kembali menyapa. Ya, kita sapa-sapa dulu para komunitas my friends. Aduh, kangen banget sejujurnya. Kemarin sempat kurang sehat, sekarang juga masih proses recovery, tapi kita kembali semangat lagi my friend. Karena hidup harus terus berjalan ya, apapun kondisinya kita syukuri. Oke, kita mau sapa dulu untuk penjahit baju. Itu dia, ada juga pematung. Ini pematung nih penting nih, biar yang kemarin patung-patung yang agak sedikit bergeser lehernya itu bisa dibenerin. Dan juga ada pengamat hama, penyakit tanaman. Ini penting sekali nih. Nanti tumbuh-tumbuhan kita, nanti sayur-sayuran kita nanti tetap sehat ya dengan adanya pengamat hama ini ya. Dan juga Gen Z yang kerja menjadi staf KUA. Ini penting banget ngomong-ngomong soal KUA. Kalau mau sampai ke pelaminan my friend, ya haram sih hukumnya menurut gua kalian itu bau badan. Makanya gue saranin kalian pakai Rexona Ice Cool yang baru ya. Deodoran pertama dengan formula amino aktif ya. 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan serta noda. Jadi nggak ada tuh kuning-kuning di ketek kalian ya. Ini cocok banget buat lo yang aktif olahraga tapi nggak mau ribet sama bau badan. Itu dia. Dan gue ingin mengingatkan untuk para komunitas my friends yang ingin cuan ya, kalian bisa ikuti kompetisi Clipper ya Hanif Tamrin dari periode 25 November sampai 8 Desember 2025. Lumayan nih my friend ya, ada sekitar ya 13 hari lah ya. Dengan caranya gampang banget, buat setiap video yang FYP kalian langsung mendapatkan remunerasi sebesar Rp500.000. Kalau nyampe Rp500.000 ini buat 1 juta views ya yang ada di TikTok. Jadi silahkan kalian potong sebanyak-banyaknya dengan menerapkan kredit ya dari YouTube gua Hanif Tamrin untuk kalian bisa dapetin cuan ya. Ini syarat dan ketentuannya nanti juga akan post di sosial media gua. Oke, itu dia my friend. Dan gue ingin menyampaikan untuk 130.000 subscriber ya. Ya kurang lebih 8.000 subscriber lagi lah ya. 7.000 sedikit ya. 7.000 sedikit itu kita akan officially memulai Subathon Season 2. Ayo let's go. Tolong di-share ke temannya, di subscribe. Kenapa? Karena kemana kita akan pergi ke Subathon Season 2 ini? Tentunya ke tempat yang juga tidak kalah serunya dibanding Subathon Season 1. Oke? Ya, 130.000, 7.000 plus sedikit lagi. Yuk, kita jalanin Subathon Season 2. Dan gua akan officially announce pelan-pelan seperti apa isi dari Subathon dan juga destinasi. Kalau gitu kita reveal dulu destinasinya di episode hari ini. We are officially going to Italy. Let's go! Italia. Oke, kita mulai dulu materi pagi ini tentunya dengan hasil positif yang sudah diraih oleh The Gunners. Arsenal yang tampil luar biasa ya, ayam-ayamin Spurs ya semalam dengan skor yang luar biasa. Dan ini menunjukkan jika Arsenal bukan hanya set piece FC. Dan seperti yang gue sampaikan juga dan kita bahas ya minggu lalu, jika I think this year is Arsenal title to lose. Jadi dengan tidak stabilnya para pesaing Arsenal ya yang ada di tahun ini, itu harusnya mereka bisa lolos atau get away with the title. Dan konsistensi itu dibuktikan tadi malam. Dan ini merupakan kick off dari 9 hari mahabrat yang akan dijadi oleh Arsenal. Itu North London Derby kontra Spurs yang dimenangkan dengan skor luar biasa 4-1. 3 hari berselang akan ketemu Bayern Munich, dan 3 hari berselang lagi akan ketemu Chelsea. Dan di laga ini ya, sebuah kritikan dijawab oleh skuad asuhan Arteta ya, yang katanya cuman bisa set piece ya. Ini dikritik habis-habisan oleh Jamie Carragher, dan lewat sebuah skema yang ciamik kemarin yang tampil sebagai starter adalah Mikel Merino menggantikan Victor Gyökeres. Kemenangan diraih tanpa Odegaard, tanpa Gyökeres dan Gabriel Magalhaes. Ini kita lihat dulu sebuah skema kerjasama luar biasa antara Mikel Merino dan juga Leandro Trossard, berbuah gol yang sangat-sangat cantik ya. Chip through pass dilepaskan oleh Mikel Merino, diselesaikan dengan sangat-sangat indah oleh Leandro Trossard. Dan juga bintang kemenangan dari Arsenal tadi malam, siapa lagi kalau bukan Eberechi
Eze ya, yang secara ironis ini sebenarnya nyaris bergabung ke Spurs ya. Sebelum ini laga ini berlangsung sempat ditanya kan waktu itu kan Spurs lewat manajer Thomas Frank, gimana tuh akhirnya sekarang melihat Eze berada di klub rival. Dia bilang dia tidak ingin membicarakan pemain yang tidak ingin berbaju Spurs, dan itu memercik sebuah reaksi dari Eze ya, yang langsung mencetak hat-trick tadi malam ya. Dan uniknya itu melakukan selebrasi seperti ketika dia masih membela Crystal Palace dan mencetak gol juga ke gawang Spurs. Selebrasi ngetawain. Wah, gue kalau gue jadi fans Spurs sih gue bete banget sih gue sama Eze, karena kan memang sebenarnya dia nyaris bergabung ke Spurs saat mahar transfer disepakati sekitar 55 juta pound ke Crystal Palace saat itu. Namun menjelang diresmikannya transfer itu ditelepon, Eze nelpon Mikel Arteta, ayolah kawan, bener lah nggak bisa aku balik ke Arsenal ini, aku kan akademi kalian, dia bilang gitu kan. Dan dibuktikan dengan penampilan yang sungguh luar biasa. Ini membuktikan ya dua hal ya. Satu, kedalaman Arsenal berbicara, yang gue bilang ini adalah penentu dari kesuksesan Arsenal musim ini, karena memang kedalamannya sangat diimprove oleh Arteta dari sisi first team dan juga yang ada di bench itu secara kualitas itu tidak jauh berbeda. Ini dibuktikan dengan kemarin juga di starting 11 tanpa Gabriel Magalhaes ya. Piero Hincapié itu slot easily gitu ya di defense-nya Arsenal. Kayak nggak terjadi apa-apa. Ada yang nggak bisa main, kemarin ada Mosquera, Saliba absen. Sekarang Gabriel Magalhaes ini adalah their best defender this season ya. Dia juga cedera kemarin membela timnas Brazil, masuklah Hincapié, slot easily. Apa itu? Kesulitan, dia bilang gitu kan. Dan ini yang menjadi pembeda, dan akhirnya mungkin dibantu oleh inkonsistensi dari Manchester City dan juga Liverpool pada musim ini ya. MU jangan diharapin dulu kan lagi rebuilding ya. Dan itu membuat ya kayaknya penantian Arsenal setelah 22 tahun tidak menjuarai gelar Liga Inggris itu bisa dituntaskan tahun ini. Dan setelah mencetak hat-trick ya, Eberechi Eze menyampaikan kepada wartawan, dia bilang ini rasanya sangat istimewa, aku bersyukur sekali, aku berdoa untuk kemenangan dan berdoa untuk hat-trick. Wah, ini berarti kawan kita nih dijabah doanya. Aku bersyukur sekali ini doaku hari ini dan Tuhan mengabulkannya. Jadi benar-benar spesifik. Nah ini my friend, ini adalah pelajaran dari Eze. Kalau doa tuh spesifik ya, jadi jangan terlalu general. Jadi dia beneran spesifik minta hat-trick dan langsung dijabah oleh Tuhan, dan dia tampil terengginas dan akhirnya benar-benar mencetak hat-trick. Dan seperti biasa Mikel Arteta juga menyampaikan setelah pertandingan dengan energi yang dibawa para fans ke stadion, tentu saja kami harus memenangkan laga ini. Itu membuat perbedaan yang sangat besar. Saya pikir secara individu para pemain sudah luar biasa sejak menit pertama. Mereka sangat dominan di hampir setiap fase permainan. Jadi ya hari ini tidak terlupakan. Kita tidak selalu memenangkan derby dengan skor 4-1. Jadi semoga kami membuat banyak pendukung Arsenal bangga dan bahagia. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta. Sementara dari kubu Spurs, ini merupakan sebuah pukulan telak alias tonjokan ke ulu hati dari Thomas Frank, yang pendekatan memang sedikit defensif ya menghadapi Arsenal di North London Derby ini. Tampil dengan 5 back, kemudian 4 gelandang dan 1 striker, dan itu berbuah kepada timnya akhirnya diayam-ayamin oleh Arsenal. Frank bilang setelah pertandingan, penampilan kami sangat buruk, benar-benar bertolak belakang dengan niat kami saat datang ke sini. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar ketika tim bermain terlalu jauh, kami tidak cukup memenangkan duel. Itu yang disampaikan oleh Thomas Frank, dan ini sekaligus mungkin memberikan tekanan official resmi pertama kepada Frank yang memang sedikit tidak disukai oleh para fans dari Spurs karena pendekatannya terlalu pragmatis, dan hasil-hasil negatif terutama melawan rival direct seperti ini bisa membuat pressure yang cukup tinggi bagi Thomas Frank yang merupakan ini adalah tim besar pertama yang dia tangani. Oke, dan korelasinya kemenangan Arsenal ya itu juga sangat ironis untuk lawan-lawan rivalnya, karena di saat bersamaan minggu ini dua rival Arsenal untuk gelar juara Liga Inggris yakni Manchester City dan Liverpool juga tersandung ya. City kalah di Newcastle dan juga Liverpool kalah telak di
Nottingham Forest. Nah, kita mulai dulu dari kekalahan City atas Newcastle, membuat sebuah tajuk ya yang menjadi point of discussions. Gue ingin ngajak kalian berdiskusi, apakah ini sudah menjadi akhir dari eranya Pep Guardiola ya. Kenapa gue menyampaikan pertanyaan ini atau topik diskusi ini? Karena kita lihat ada sebuah rasa frustrasi dan juga hal-hal yang dilakukan oleh Pep yang tidak jamak sebenarnya dia lakukan. Dia mulai marah-marah, dia mulai grumpy, dia mulai bahkan kameramen aja diserang nih. Nanti kita bahas setelah di ini berikutnya poin ini. Tapi yang memercik kemarin itu sedikit kontroversi itu adalah beberapa keputusan wasit yang dirasa merugikan Manchester City. Kita mulai dari gol penentu kemenangan Newcastle yang dirasa ini Gimares itu berada dalam posisi offside. Nah, setelah dicek oleh VAR ya, ditarik kembali garis lurus, itu dinyatakan tidak offside ya. Ini yang memercik sebuah perdebatan ya tentang soal tangan aktif nggak aktif, ini beneran offside atau enggak gitu ya, yang akhirnya membuat kubu Manchester City merasa dirugikan. Tapi balik lagi, soal wasit ini kadang City diuntungkan, kadang City dirugikan, itu biasa, dan itu terjadi di semua tim ya, baik City maupun other top 4 ya, ataupun tim-tim yang papan tengah dan juga papan bawah. Dan yang menjadi point of diskusi juga adalah saat Fabian Schär itu menekel Phil Foden di kotak penalti dan tidak diberikan penalti oleh wasit ya. Jadi ini dua poin diskusi yang memercik memang di sosial media kemarin itu cukup panas ya diskusinya. Menurut kalian dua yang tadi apakah harusnya itu golnya sah atau Phil Foden harusnya juga mendapatkan penalti? Langsung bergabung di kolom komentar gitu ya. Dan yang membuat gua ingin mendiskusikan apakah eranya Guardiola ini akan segera berakhir itu lebih kepada reaksi yang dia tampilkan setelah pertandingan dan kekalahan ini. Sebenarnya kan secara permainan kedua tim sama-sama memiliki peluang ya. Perbedaannya ya Newcastle menuntaskan peluangnya lebih banyak ketimbang City yang sangat banyak membuang peluang. Ada Erling Haaland 2 peluang bersih nggak gol, Phil Foden juga 2 peluang bersih juga nggak jadi gol. Ya sometimes ini it can happen gitu dalam tim yang memiliki begitu banyak pemain dengan kualitas individu tinggi ya, it can happen gitu. Begitupun dengan Madrid, mungkin dengan Barcelona. Tapi yang menjadi poin diskusi adalah betapa frustrasinya Guardiola dan reaksi yang dia tampilkan setelah kekalahan ini. Mulai dari marah-marahin kameramen. Ini aneh banget ya. Kita udah pernah lihat dia marah-marahin kursi kosong ya. Sekarang kameramen juga dimarahin teman-teman gitu. Kameramen dimarahin, kemudian juga sempat ada altercation sama Bruno Gimares gitu kan. Berantem sama Jason Tindall. Banyak sekali yang akhirnya dia marah-marahin gitu, dan ini memercik apa sih ini gua. Rasa penasaran gua. Kenapa dia sefrustrasi ini ya gitu. Nah, gua coba tarik, dan ini merupakan uncharted territory buat Pep Guardiola. Dia belum pernah merasakan pressure seperti, karena sebelumnya paling lama dia gagal menjuarai gelar liga ya setiap musimnya itu cuma semusim. Dia cuma pernah puasa semusim ya, setiap kali dia gagal memenangkan gelar liga, dan ada kemungkinan musim ini dia gagal lagi karena proses rebuilding dia tuh belum selesai ya. Ini coba kita tarik ya. Ketika pertama kali dia datang menangani Manchester City kan dia finish posisi 3 tuh. Nah, musim berikutnya langsung juara tuh. Nah, terus setelah juara-juara gagal lagi 2019-2020 karena itu musimnya Liverpool ya. Liverpool yang tampil luar biasa di saat Covid ya. Akhirnya City finish posisi 2 ya. Tapi musim berikutnya dia juara lagi. Jadi gak pernah nih 2 musim beruntun dia gagal juara liga tuh. Ini uncharted territory buat dia. Jadi gue merasakan sense of frustrations yang begitu dalam dari sosok Pep Guardiola dalam situasi yang dia tidak bisa kendalikan. Karena memang juga secara materi pemain belum merupakan materi terbaik dari tim Pep Guardiola versi 4.0 itu. Dan yang menjadi indikatornya adalah, yang ini gak Guardiola banget, itu adalah City selalu kalah melawan tim-tim papan tengah. Ini adalah yang sudah terjadi so far
Di mana sih kekalahan City terjadi? Kalah dari Spurs, kalah dari Brighton, kalah dari Villa, kalah dari Newcastle, dan empat-empatnya ini kan tim papan tengah gitu yang biasanya disapu sama Man City. Kita nggak usah ngomongin lawan tim top 4 lah ya. Lawan Liverpool kan City menang 3-0, Man United kan menang 3-0, lawan Arsenal imbang 1-1 gitu. Jadi saat menghadapi big match ya ada sedikit extra preparation, tapi terjadi sebuah lack of concentrations dan juga end product saat menghadapi tim-tim papan tengah yang kalau lu mau jadi tim juara, ini adalah laga-laga yang harusnya lo makan gitu. Dan itu membuat akhirnya Guardiola nih menjadi sangat frustasi dan reaksi-reaksi seperti itu terjadi. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara kualitas sosok individu, Pep Guardiola ini menurut gue sebagai pelatih itu lebih bagus dari Sir Alex. Karena dia punya filosofi, ya dia menghasilkan pelatih-pelatih lain. Coba kita lihat beberapa nama yang akhirnya sekarang menjadi manajer kelas dunia setelah mendapatkan sentuhan magis dari Guardiola. Salah satunya sekarang rivalnya dia, Mikel Arteta. Kemudian juga yang sekarang berada di posisi 2 klasemen hanya berbeda 6 poin dari Arsenal itulah Enzo Maresca yang pernah menjadi asisten dari Guardiola. Xabi Alonso juga mengawali karirnya ya di sebagai pelatih itu memiliki inspirasi dari Pep gitu ya. Dan juga Xavi Hernandez tentunya yang juga pernah menjuari La Liga bersama Barcelona, Luis Enrique yang juga pasti sudah sering menjadi tim kepelatihannya juga saat di Barcelona, dan Vincent Kompany yang terakhir menjadi salah satu pelatih juga yang lahir dari skema atau juga filosofi permainan dari seorang Pep Guardiola. Jadi secara sosok pelatih menurut gua kalau dibandingin nama Ferguson sebagai pelatih ya, Guardiola lebih bagus karena dia punya filosofi, dia bikin orang lain bisa menjadi pelatih yang bagus juga. Tapi sebagai manajer, nah ini yang berbeda. Ini perbedaan ini kenapa Sir Alex itu ada tulisan Sir-nya di depannya. Karena dia mengontrol segalanya dan dia bisa mengontrol kapan dia harus konfrontasi wasit, kapan dia harus mengendalikan, memberikan pressure untuk wasit kepada media, kemudian kepada institusi dari FA, Premier League ya. Ini yang beda banget secara level, dan itu kenapa Sir Alex Ferguson adalah manajer tersukses di Britania Raya. Karena sebagai manajer, bagaimana dia run, he's basically running Manchester United ya. Sebagai sebuah institusi, itu is second to none gitu. Jadi kalau menurut gua dengan semua rasa frustasi yang dirasakan oleh Guardiola sekarang, ada kemungkinan memang ya secara filosofi ya Tiki Taka udah berada di penghujung jalan. Harus ada nih perubahan yang dia lakukan dengan materi pemain yang dia miliki sekarang untuk bisa tetap memenangkan kans untuk bisa fighting for the title this season. Dan ini kelihatan banget menjadi sebuah manajer yang clinging ya untuk past glory gitu. Apakah ini bisa jadi defining moments dan keberadaan Pep Linders nanti bisa membantu dia untuk meredefine lagi seperti apa sepak bola yang bisa dia install di Manchester City di versi yang baru. Kita nantikan bersama ya nanti seperti apa. Dan berikutnya juga sedang berada di persimpangan jalan itu tentunya adalah Liverpool yang tengah krisis, kembali kekalahan atas Nottingham Forest memercik pertanyaan, apakah udah saatnya Arnaud digaungkan. Nah, gimana menurut fans Liverpool? Apakah sudah saatnya ya kalian menggaungkan Arnaud? Ya, ini gua debatable sih gitu. Udah beberapa channel YouTube fans yang coba menggaungkan ini, mulai pertama kali akhirnya menggaungkan saatnya lah memecat Arne Slot gitu. Ini debatable ya, dan menurut gua kesulitan mempertahankan gelar. Ini kan defending champion ya. Perjalanan mempertahankan gelar di Premier League secara khusus itu selalu tricky teman-teman ya. Kita coba tarik deh. Ini nggak hanya di Liverpool aja kesulitan ini terjadi. Ini juga terjadi di banyak sekali tim yang setelah memenangkan gelar Premier League itu justru kesulitan di musim berikutnya ya. Kita mulai tarik dulu dari yang paling tinggi deh perbedaan poin saat menjuarai gelar Premier League di musim tersebut. Kemudian musim berikutnya poin yang diraih turun drastis. Kita mulai dulu yang kurva merah deh nih, yang merah banget nih ya. Kita ambil dulu dari musim 2014-2015 itu ada di Chelsea ya. Saat Jose Mourinho itu menjuarai gelar Premier League, musim berikutnya dia hanya
mengumpulkan 50 poin ya, 37 poin perbedaannya dan akhirnya dia dipecat kan. Kemudian Leicester City juga sama. Setelah menangkan musim yang magical bersama Claudio Ranieri, musim berikutnya juga terjadi penurunan 37 poin. Begitupun dengan Antonio Conte ya, setelah menang di musim pertamanya, musim berikutnya belanja jor-joran 23 poin lebih sedikit bisa diraih gitu. Itu juga terjadi di Liverpool eranya Jurgen Klopp setelah menjuarai gelar Premier League dengan penampilan yang luar biasa saat Covid. Musim berikutnya mereka terjadi turbulensi dan mendapatkan 30 poin lebih sedikit. Nah, jadi apa yang terjadi City juga sama ya musim kemarin ya, yang akhirnya ditikung sama Liverpool, akhirnya jadi gelar juara itu 20 poin lebih sedikit. Ya tetap ada di posisi 3, cuman itu musim terburuk mereka. Jadi ini bukanlah sesuatu hal yang baru di Liga Inggris, karena memang sulitnya dari sisi persaingan di Liga Inggris. Semua tim itu memiliki kemampuan finansial. Jadi saat satu tim juara, musim berikutnya dimulai, semua memperbaiki diri ya. Dan itu terjadi tepat saat Liverpool tengah rebuilding. Pembelian pemain begitu banyak, ternyata terjadi inkonsistensi dan juga sulit menemukan kembali keseimbangan ya. Dan ini bukan hal baru di Liga Inggris. Kita lihat apakah Slot mampu mengendalikan krisis ini. Kita sudah bisa bilang ini krisis karena kekalahannya terlalu banyak dan terlalu beruntun. Dan ini di-acknowledge oleh seorang Arne Slot setelah pertandingan. Dia bilang, apakah saat ditanya, lo bisa gak sih sebenarnya memandu Liverpool keluar dari krisis ini? Dia jawab, ya saya bisa melihat ada jalan keluar dari krisis tentunya dengan mempertimbangkan kualitas pemain yang kami punya. Saya bertanggung jawab penuh atas kekalahan ini. Itu alasannya saya tidak mau membicarakan soal wasit. Itu yang dia sampaikan. Jadi dia tidak ingin mencari pembenaran, tidak ingin mencari-cari alasan, dan memang ini sudah menjadi defining moments. Apakah saat kondisi sulit seperti ini mampu nggak sih Arne Slot ini menjawab, dan jika dia mampu membuat Liverpool keluar dari era sulit ini, itu bisa membuktikan kualitas dia sebagai seorang manajer yang papan atas. Karena manajer yang baik itu biasanya memang bisa steering timnya keluar dari saat-saat yang sulit. Itu dibuktikan oleh Jose Mourinho ketika harus compete dengan Pep Guardiolanya Barcelona, akhirnya bisa ngalahin gitu kan. Itu kan masa-masa yang sulit tuh. Gimana ya? Walaupun gue dapat pemain-pemain bintang, tapi tetap aja gitu kan. Masa-masa sulit itu bisa dilewatin. Ya Pep Guardiola musim kemarin ketika si City lagi kalah mulu, badai cedera, tetap loh nomor 3 loh. Musim terburuknya dia, seburuk-buruknya nomor 3 my friend gitu. Ya atau misalnya Conte lah gitu. Conte di musim pertamanya sama Juventus gak ada striker gitu ya. Lawannya Milan yang waktu itu ada Ibrahimovic, ada Cassano, ada Robinho ya. Itu gimana susahnya ya, itu di steer gitu biar bisa ini. Nah, ini kita buktikan nanti apakah Arne Slot ini manajer yang bagus aja gitu, atau sebenarnya dia manajer yang top gitu untuk bisa membuat Liverpool akhirnya keluar dari situasi sulit ini. Nah, sebaliknya Chelsea akhirnya sekarang berada di posisi 2 yang hanya terpaut 6 poin dari Arsenal. Tentu kemenangan mereka kemarin ya atas Burnley yaitu wajib dipetik kalau ingin bersaing ya in the long run dengan tim-tim yang lain, tim-tim besar lain. Dan beberapa inovasi dilakukan oleh Maresca yang cukup layak kita highlight, antara lain ya kalau kemarin ada istilah inverted wingback, tiba-tiba wingback menjadi defensive midfield gitu, masuk ke tengah jadi DM. Nah ini beda lagi kawan kita nih. Fullback jadi nomor 10. Oke, My Maresca, suka-suka kau ya, bagus ini inovasinya. Jadi kita appreciate dulu lah gitu ya. Jadi beberapa tweak dilakukan oleh Enzo Maresca itu dengan menarik ya pergerakan dari kedua fullbacknya, baik itu Cucurella maupun juga Malo Gusto ya, untuk merengsek di posisi nomor 10 ya. Kita saksikan ini ada satu skema yang kemarin akhirnya
berbuah menjadi gol setelah dicoba beberapa kali. Kalau Gusto kemarin nggak berbuah ya jadi gol di beberapa pertandingan berikutnya, walaupun pergerakannya juga cukup membahayakan, tapi secara khusus kemarin kenapa gue highlight ini karena memang Cucurella akhirnya pergerakan ini berbuah menjadi gol. Kita lihat dulu skemanya dari sebuah long ball yang dilepaskan oleh Tosin Adarabioyo itu akhirnya bisa diambil oleh Cucurella di kotak penalti sendiri dengan merengsek. Nah ini kan memang sebuah perjudian juga karena saat inovasi ini dilakukan ternyata tidak berhasil, dalam artian mungkin bolanya bisa diantisipasi oleh lawan, itu kan terekspos posisi bek kiri ini jadi kosong gitu maupun bek kanan ya. Nah itu yang membuat perjudian ini ya ibaratnya ya go high atau hancur sekalian gitu. Dan untungnya ini dicobanya mungkin di lawan-lawan yang nggak terlalu berat gitu dan akhirnya berbuat hasil positif untuk Chelsea. Dan satu hal juga yang ingin gue petik dan cukup menarik dari Chelsea musim ini itu adalah distribusi gol yang terjadi dari tim Chelsea itu cukup merata. Jadi lu nggak bisa tahu nih siapa nih kedepannya yang akan cetak gol untuk Chelsea karena semuanya berkontribusi, ini lebih kolektif gitu. Kalau mungkin tim-tim lain itu bergantung pada 1-2 pemain, contohnya let's say ya City lah, Haaland kan udah cetak 14 gol gitu dari total 24 gol yang mereka bikin, ya hampir lebih dari setengah 60% itu dicetak oleh Haaland sendiri gitu. Atau mungkin tim-tim lain ya, mungkin United sama Mbeumo gitu kan, atau ya tim-tim lain lah mungkin yang punya main man-nya gitu. Nah sementara Chelsea itu kontribusi gol dan distribusi golnya itu sangat-sangat merata my friend ya. Kita lihat dulu dari total pemain yang sudah mencetak gol untuk Chelsea musim ini di Liga Inggris itu sangat merata sekali. Mulai dari Pedro Neto, Enzo Fernandez dan Joao Pedro yang jadi top skor dengan masing-masing 4 gol ya. Ada Caicedo yang sudah cetak 3 gol, Chalobah aja bikin 2 gol gitu ya. Dan ada 6 pemain lain yang masing-masing sudah mencetak 1 gol. Jadi ini mengingatkan gua kepada City di periode musim Centurion di mana pemainnya tuh rata cetak golnya. Jadi lu nggak punya ya karena dia main false nine kan, pada saat dia nggak punya striker. Jadi semua pemain itu sangat berkontribusi terhadap performanya musim ini, dan ini bisa direplicate juga oleh Chelsea gitu. Karena ya itu tadi, karena dia skemanya adalah ngambil pemain wonderkid, kemudian secara usia itu juga masih sangat muda, rataan skuadnya kan bahkan di bawah 24 tahun. Jadi gimana ya? Ini bisa dibangun timnya lewat kolektif gitu. Jadi karena masih muda, nggak ada ego mungkin yang terlalu sulit di manage di ruang ganti. Siapapun bisa tampil sebagai penentu dalam sebuah pertandingan. Makanya kayak kemarin pun akhirnya Jamie Gittens yang bikin assist gitu kan. Mungkin ketika laga lagi susah ya Garnacho tiba-tiba masuk gitu. Jadi ini lebih kolektif Chelsea ini. Dan gue ngelihatnya secara khusus leader di tim ini tuh itu dipupuk gitu, dibangun, dan akhirnya sekarang Caicedo dan Fernandes kan yang jadi leader di tim ini. Kelihatan banget ya kalau Fernandes adalah kapten de facto, kalau Caicedo tuh leader yang sebenarnya di lapangan gitu. Ketika Chelsea lagi kesulitan, dia selalu datang untuk menggendong timnya, dan kemarin dibuktikan tanpa Caicedo Chelsea pun bisa meraih 3 poin dengan mulus ya kontra Burnley. Itu dia untuk materi hari ini. Besok akan ada Binder di Football Morning Show. Kita akan bahas tentunya Madrid dan lain-lain ya. Italia mungkin sedikit kita sentuh besok di episode Selasa. Dan sekali lagi gue ingin mengingatkan kalian semua, tolong dibantu kalian untuk share agar subscribernya bisa mencapai target 130.000 untuk memulai secara resmi kick off Subathon season 2 dengan target Italia sebagai negaranya. Dan akan ada banyak sekali hal yang berbeda di Subathon season 2 ini. Akan ada squad, gue akan segera mengumumkan siapa konten kreator yang akan bergabung di Subathon season 2 ketika 130.000 subscriber itu sudah tercapai. Dan sekalian gue ingin reminder buat kalian semua untuk Clipper Competitions itu masih dibuka sampai tanggal 8 Desember ya. Dan kalian tinggal potong sebanyak-banyaknya dan mendapatkan remunerasi sebesar Rp500.000 untuk
1 juta views video yang kalian post di TikTok. Jangan lupa sampaikan kredit ya di videonya. Oke, itu dulu my friend. Seperti biasa, thank you so much buat kalian yang sudah nonton. Gue akan kembali lagi besok bersama Bung Binder. Dan kita akan membahas berbagai hal yang menarik. Akan ada episode spesial juga tentang cost squad rule yang menggantikan secara resmi aturan profit and sustainability rule. Kita akan bahas secara in-depth di hari Rabu. Jadi tunggu episode-episode FMS berikutnya ya. And as always my friend, have a lovely day.